Kedaulatan Negara Indonesia, prajurit petarung marinir diberangkatkan ke Pulau Ambalat. Apa yang belum selesai? Termasuk kawasan disebut Ambalat. Kalau Indonesia pun ada prosedur yang sama, mengapa kita tidak boleh? Saya yakin ahli-ahli Parlimen Sabah bersetuju dengan saya pada hari ini. Tahun 2005, Indonesia dan Malaysia hampir perang gara-gara Ambalat. Halo sahabat, gak peduli ancaman Inggris, Indonesia kirim pasukan siap tempur di Ambalat. Yuk kita lihat videonya. Untuk mengambil amalan terdahulu ketika mana kita meratifikasikan perjanjian Trans-Pacific Partnership Agreement TPPA pada 2016, kita bentang dan bahas 2 hari dalam Dewan ini. Kenapa kita tidak boleh bahas isu Ambalat ini dengan baik? Kalau Indonesia pun ada prosedur yang sama, mengapa kita tidak boleh? Saya yakin ahli-ahli Parlimen Sabah bersetuju dengan saya pada hari ini. Mesti kita boleh buat benda itu. Ya? Kita tak tahu. Dalam CNBC Indonesia kata Menteri Tenaga nak buat rundingan dengan kita untuk eksplorasi. Dah nak buat kerja dah. Tapi kita tak tengok opportunity itu, tak tahu isi kandungannya apa. Ya, jadi it is unfair kepada kami yang mewakili rakyat khususnya. Jadi saya mintalah Wisma Putra beri ruang untuk kami berbahas isu Ambalat ini di Dewan Rakyat. Terima kasih. Itulah saya sudah nyatakan tadi bahawa ya berhormat, ada treaty tertentu ya, dan amalan kita tak akan buat ratifikasi di Parlimen, tetapi ada beberapa dokumen yang mungkin kita boleh bincangkan, tapi bukan dalam forum yang terbuka. Jaga kedaulatan negara Indonesia, prajurit petarung marinir diberangkatkan ke Pulau Ambalat dan Pulau Terdepan sebagai satuan tugas pengamanan Ambalat dan Pulau Terdepan Indonesia. Wakil Komandan Pasmar II Kolonel Marinir Edi Praitno memberangkatkan Satgas Marpam Ambalat 30 dan Pulau Terdepan Pamputer 28 tahun 2024 di Kesatrian Marinir Suroto II Ujung Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Dalam upacara pelepasan tersebut, Wadan Pasmar II membacakan amanat Komandan Pasmar II yang menyampaikan ucapan selamat kepada prajurit Pasmar II yang terpilih untuk melaksanakan penugasan sebagai suatu kehormatan bagi prajurit Korps Marinir dalam rangka mengemban tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komandan Pasmar II juga mengingatkan kepada prajurit yang melaksanakan penugasan bahwa Satgas Marpam Ambalat perihal tugas pokoknya untuk memantau, mengawasi, mengamankan, dan menjaga wilayah perbatasan serta stabilitas keamanan. Di samping itu, Satgas Marputer selain melaksanakan pengamanan Pulau Barung, Pulau Danarote, Pulau Batek, dan mengamankan wilayah perbatasan, juga mencegah kegiatan ilegal serta mencegah penyeludupan. Komandan Pasmar II berpesan kepada seluruh prajurit agar melaksanakan tugas secara profesional dengan memahami tugas pokok dengan berpedoman kepada protap yang ada serta melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Tahun 2005, Indonesia dan Malaysia hampir perang gara-gara Ambalat. Setelah itu pun, isu Ambalat muncul lagi dan lagi. Ini adalah batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Borneo. Garisnya membagi pulau sebatik. Garis ini perlu dilanjutkan untuk membagi laut, tapi belum dilakukan, sehingga belum ada kejelasan kepemilikan laut. Meski laut belum dibagi, kedua negara sudah melakukan klaim. Indonesia mengklaim blok dasar laut sejak tahun 60-an untuk migas. Malaysia juga bikin peta tahun 79 dan mengklaim dasar laut yang sudah diklaim oleh Indonesia. Keduanya melakukan klaim secara sepihak, bukan atas dasar kesepakatan. Indonesia lanjut melakukan klaim. Tahun 99 dan 2004 mengklaim blok yang dinamai Ambalat dan Ambalat Timur. Jadi, Ambalat adalah blok dasar laut, bukan pulau, bukan daratan. Blok ini diberikan ke perusahaan swasta untuk konsesi migas. Menariknya, tahun 2005 Malaysia juga memberikan konsesi atas blok ini kepada perusahaan migas. Lihat, ada tumpang tindih. Siapa yang salah? Tenang dulu. Yang jelas masing-masing sedang melakukan klaim sepihak. Ambalat, satu blok laut seluas 15,235 km persegi yang terletak di Selat Makassar, mempunyai titik pelombongan simpanan potensi 764 juta tong minyak dan 1.4 trilion kaki padu gas. Saya ingin mengulangi kerisauan seperti mana yang dibawa oleh Moyok tadi itu, ialah kita pada hari ini jangan melakukan kesalahan yang sama seperti mana pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Apabila kita kehilangan kita punya pelantar benua, apabila kita kehilangan hak terhadap minyak kita melalui PDA,
apabila kita menyerahkan hak cari gali minyak kepada federal, dan akhirnya pada hari ini baru kita menyesali perkara ini. Dan sebelum ini baru saja berlaku apabila kita membiarkan kerajaan persekutuan membuat keputusan bagi pihak kerajaan negeri Sabah untuk menyerahkan ambalat, sempadan ambalat kepada kerajaan Indonesia. Oke sahabat, Indonesia semakin menunjukkan ketegasannya dalam menjaga kedaulatan wilayah negara. Indonesia mengirim pasukan siap tempur ke Ambalat sebagai bentuk respon atas klaim sepihak dari Malaysia. Dengan bantuan Inggris, Malaysia ngotot bahwa Ambalat bagian wilayahnya. Indonesia tak peduli dan tetap fokus mengamankan wilayah yang sah yang dimiliki oleh Indonesia ini. Anda pernah dengar mengenai Ambalat? Ambalat adalah satu kawasan luas di lautan Sulawesi yang begitu kaya dengan khazanah minyak dan gas asli. Ambalat menjadi pertikaian secara serius sejak 18 tahun lepas apabila Petronas mahu memulakan eksplorasi pada tahun 2004 di kawasan Ambalat. Ambalat ini adalah satu-satunya pertikaian sempadan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia yang diketahui umum. Sebagai rakyat Malaysia, saya sangat terkejut apabila Presiden Indonesia, Jokowi yang telah melawat Malaysia minggu lepas telah menandatangani Sulawesi Sea Treaty sekaligus mencanangkan pertikaian 18 tahun di Laut Sulawesi telah dinoktahkan. Sudah pastilah jika merujuk mengenai isu Laut Sulawesi antara negara kita dengan Indonesia, ianya memang melibatkan Ambalat. Sebab itu, kami pejuang isu rakyat mendesak Anwar Ibrahim untuk menyatakan dengan jelas jika Sulawesi Treaty itu adalah melibatkan isu Ambalat. Dalam Ambalat ada 9 blok kawasan untuk eksplorasi minyak dan gas asli. Satu daripada blok itu dipercayai mempunyai 764 juta tong minyak mentah dan 1.4 trilion kaki padu gas asli. Hasil dari satu blok ini dianggarkan dalam lingkungan 275 bilion ringgit. Itu baru satu blok. Dipercayai Ambalat mempunyai 9 blok untuk eksplorasi minyak dan gas. Bayangkan berapa banyak hasil dari Ambalat. Jadi, Anwar Ibrahim, tolonglah berterus terang dengan rakyat apa kandungan Sulawesi Sea Treaty yang telah ditandatangani minggu lepas. Jangan buat rakyat berteka-teki, lebih-lebih lagi jika ia melibatkan kepentingan negara. Arahan saya kepada pegawai, cari jalan, bukan gadai. Ikut peraturannya, siapa putuskan? Jawatankuasa Ukur dan Pemetaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Peguam Negara, semua uruskan. Dah selesai, baru saya sign. Apa yang belum selesai? Termasuk kawasan disebut Ambalat. Tapi oleh kerana orang yang bingai ni dia tak faham, sebab tak disebut istilah J1, J2 apa nama? Ya. Jadi dia tak faham. Itu belum selesai. Yang kamu maki hamun kami jual negara ni apa punya? Blok Ambalat yang suatu ketika dahulu dipertikaikan Indonesia-Malaysia sekarang membawa kedua negara ini bersama. Penemuan minyak dan gas baru-baru ini di Blok Ambalat membawa kerajaan Indonesia segerakan penerokaan untuk dapat kekayaan hasil bumi bagi manfaat Indonesia. Daripada berusahakan sendiri, kerajaan Indonesia menjemput Petronas yang dimiliki Malaysia untuk bekerjasama dengan Pertamina bagi penerokaan Blok Ambalat. Tumpukan kepada instead of working alone atau daripada berusaha sendiri, ini bermaksud Blok Ambalat diusahakan sendiri oleh Indonesia. Bab sejarah Blok Ambalat yang ditulis di artikel ini pada penghujungnya mengatakan kemudian diputuskan berdasarkan UN Convention of the Sea, lebih dikenali sebagai UNCLOS atau Convention PBB Undang-Undang Laut, Ambalat diisytiharkan sebagai sebahagian daripada kawasan Indonesia. Ini artikel yang dipetik dari laman web Indonesia Business Post bertarikh 4 hari bulan Julai 2023.
Dalam artikel CNBC Indonesia, pemerintah akan mengajak Petronas untuk bekerjasama dengan Pertamina untuk lakukan penerokaan di Blok Ambalat. Ini terang menggambarkan yang Indonesia sudah berkuasa di Ambalat. Isu Ambalat ini kenapa di Malaysia disekat, tapi di Indonesia tiada desakan supaya tidak mainkan isu ini, malah ditulis secara terbuka. Jadi siapa yang boleh dipercayai? Kawasan tersebut begitu kaya dengan hasil bumi, dan persengketaan tidak dapat apa-apa. Lagi teruk kalau diserahkan dan dikalahkan kedaulatan kawasan Ambalat atau ND6 dan ND7 ke pihak asing, menjadikan kita pula orang asing. Mengapa persoalkan kita yang berlandasan mempertahankan kedaulatan negara didiamkan dengan macam-macam ugutan seperti sedang menyembunyikan sesuatu, dan dalam ucapan Anwar, dia langsung tidak sentuh kerajaan Sabah. Kenapa bila kita soalkan isu Ambalat, ia dimanipulasikan dan dituduh sebagai fitnah? Sedangkan kita hanya persoal, apakah Riza Khalid yang Oke, gini sahabat, Malaysia keras kepala dan menggertak Indonesia dan mengklaim bahwa Ambalat adalah bagian wilayahnya. Dengan mengandalkan bantuan British atau Inggris ini, Malaysia mau mencaplok wilayah Ambalat. Dan dunia internasional pun tahu bahwa Ambalat adalah wilayah Indonesia yang sah. Dan dunia pun menyaksikan bagaimana Indonesia semakin garang dalam mempertahankan haknya, tanpa takut terhadap ancaman dari negara-negara lain.